Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap pengurus GKI Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh jamaah sholat subuh yang selalu dan senantiasa diberkahi serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita mengulang-ulang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama berucap hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, kita alasi majelis kita ini, kita naungi dengan bersalam sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kita pada subuh ini pasca Ramadan yaitu menjaga 3 perdamaian. Judul aslinya sebenarnya takwa dilihat dalam perspektif ilmu sosiologi. Tapi kalau pakai judul itu kayaknya mengambang di udara, tidak membumi. Maka saya rubah menjadi menjaga 3 perdamaian. Tahun lalu kita membahas takwa dalam perspektif pendidikan. Kalau kita ingat, takwa itu ada 3 dimensi. Dimensi vertikal namanya spiritual quotient. Ada yang masih ingat? Kayaknya yang diingat ini korban. Yang kedua, takwa dalam dimensi horizontal intellectual quotient. Yang ketiga, takwa dalam dimensi personal disebut emotional quotient. Sebenarnya dalilnya sama, cuma sebutannya yang beda. Kalau dari aspek sosiologis itu, orang bertakwa itu adalah orang yang berdamai dengan semesta. Yang kedua, berdamai dengan dirinya. Yang ketiga, berdamai dengan Tuhannya. Jadi beda-bedanya. Jadi
di dalam agama itu satu objek, itu dilihat dari banyak perspektif. Itulah makanya orang semakin mendalami ilmu itu semakin luas wawasannya, perspektifnya semakin dalam, sehingga muncul seperti ilmu padi, sehingga dia mendapatkan hikmah. Nah, hikmah itulah yang tidak bisa dipelajari secara manual lewat taklim, universitas, pondok pesantren, karena hikmah itu buah dari pengamalan ilmu dan iman. Nah, apa dasar-dasarnya? Dalil-dalilnya sama, cuma perspektifnya berbeda, bahasanya beda. Orang hukum beda memotret perang yang terjadi di Timur Tengah. Itu orang politik dengan orang ekonomi beda hasilnya, beda. Orang pendidikan memandang perang itu beda. Kalau orang ekonomi, wah ini bisa untung besar ini kalau kita ada perang. Orang politik lain lagi, orang hukum lain lagi. Ini secara hukum tidak sah, apapun yang terjadi, penyerang pertama adalah salah, apalagi korbannya siswa 153 orang, agamanya Syiah, Yahudi, Majusi, apapun itu tetap salah. Itu namanya orang hukum. Jadi jangan dikira ilmu di dalam Islam itu sempit, linear, tidak. Satu objek itu dilihat dari banyak perspektif. Sama dengan bicara takwa. Selama ini kalau orang ngomong takwa itu kan abstrak. Abstrak itu mengambang, nggak jelas, nggak teknis, nggak membumi. Maka pada kesempatan ini kita ingin melihat takwa dalam perspektif ilmu sosiologi. Ini kan sudah punya takwa semua, kan habis puasa kan la'allakum tattaqun. Nah, apa itu takwa? Kita harus berangkat dari definisi bahasa dulu. Jangan sampai nanti bicara takwa, bicara sesuatu, tapi definisi bahasanya tidak ditahu. Itu seperti pohon yang tidak berakar. Makanya kalau orang menulis karya ilmiah, itu pertama pengertian bahasanya apa, pengertian istilahnya apa, itu ditampilkan dulu. Bukan membahas ke sini kemari, ke sana kemari. Secara bahasa nggak begitu, secara istilah nggak begitu. Itu yang dimaksud pohon yang tidak berakar. Secara bahasa sama saja sebenarnya. Takwa itu berasal dari kata waqa yaqi wiqayah, artinya memelihara, melindungi. Itu arti bahasanya. Memelihara apa? Memelihara diri. Dari apa? Dari apa saja yang dilarang oleh Tuhan. Ya, kalau bahasa spesifiknya ya dari apa saja yang dilarang oleh Allah. Kita jaga diri kita dan memelihara diri dengan menjalankan perintah-perintahnya. Apa yang diperintahkan? Perintah Allah itu banyak atau sedikit? Perintah Allah itu banyak atau sedikit? Perintah Allah itu enggak banyak. Sholat qobliyah subuh itu diperintah Allah apa tidak? Puasa Senin Kemis itu diperintah oleh Allah apa tidak? Itu tidak diperintah, tapi diperintah oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada orang masuk Islam, saya sudah Islam, iya. Apa yang harus saya lakukan?
kamu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, terus zakat, haji malah nggak disebut dalam teks hadis ini. Nanti di hadis yang lainnya baru dilengkapi, berhaji jika mampu. Itu saja, iya, ya sudah. Itu aja yang saya lakukan. Saya tidak menambahi, tidak mengurangi. Saya nggak lakukan tidak menambahi, tidak mengurangi. Terus orang itu pergi. Terus Nabi memberitahu, kalau kalian ingin tahu penduduk surga, lihatlah orang tadi. Cuma bayangkan. Jadi perintah Allah. Adapun kalau kita mengamalkan yang sunnah, baik yang muakkad, yang ghairu muakkad, itu fadilah untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih afdholiyah. Tapi itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Yang wajib itu haji atau umroh. Coba. Makanya ini ya harus mendalam sedikit kajian kita. Meskipun kita senang juga kalau setiap bulan bisa umroh, tetapi kalau ada skala prioritas lain membantu karib kerabat itu lebih diutamakan, dan itu pahalanya tidak kalah besar. Pahalanya tidak kalah besar. Jadi dari segi bahasa, takwa itu adalah waqo, yaqi, wiqayah, memelihara, melindungi. Itu dari segi bahasa. Kalau bahasa akademiknya etimologi. Dari segi terminologi, dari segi istilah, takwa itu apa? Nah, ini mulai berbanyak pendapat. Ini mulai banyak pendapat. Baik ulama, sahabat, Nabi tidak memberikan penjelasan spesifik itu, tidak. Dan apa pendapat para ulama? Para ulama dulu sebelum ke sahabat. Imam Al-Qurtubi sependapat dengan pendapat Abu Yazid Al-Bustami. Orang itu disebut bertakwa, yaitu orang yang berkata karena Allah dan berbuat karena Allah. Nah, itu kata Imam Al-Qurtubi, berkata karena Allah, berbuat karena Allah. Ini secara universal. Nah, kalau dilihat dari kacamata global, universal. Nilai-nilai universal ini tidak salah, karena orang kalau sudah berkata karena Allah, berbuat karena Allah, oh itu sejalan dengan makna takwa secara umum. Makanya kesimpulan yang dibuat Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat Abu Yazid Al-Bustami, orang yang bertakwa itu adalah orang yang berkata karena Allah dan berbuat karena Allah. Kalau saya marah, saya menyebut kata anjing, itu karena Allah atau bukan? Karena Allah atau bukan? Dicek, itu sejalan tidak dengan maunya Allah. Oh tidak, berarti itu bukan kata takwa, bersumber dari takwa. Itu berbuat juga karena Allah. Makanya ketika Sayyidina Ali perang dengan Amr bin Abdul Wud, ketika mau dibunuh musuhnya, diludahi. Ali marah, tidak jadi membunuh. Kenapa? Takut membunuhnya bukan karena Allah. Itu takwa namanya. Takwa dalam praktek kehidupan sosial kemasyarakatan. Makanya nggak jadi membunuh, sampai musuhnya itu kaget. Kenapa nggak jadi membunuh? Tadi saya akan membunuhmu, itu aku lakukan karena Allah. Tapi ketika engkau meludah mengenai wajahku, aku tidak jadi membunuh, karena aku takut membunuhmu bukan karena Allah, tapi karena habdun nas. Coba kita koreksi kata-kata kita, perbuatan kita. Itu karena Allah benar apa tidak? Mencerminkan takwa apa tidak?
Itu. Makanya sampai Umar bin Khattab tuh mengulung biji kurma. Supaya apa? Supaya nggak berkata sembarangan. Itu sampai seperti itu mereka berhati-hati. Berkata karena Allah, berbuat juga karena Allah. Makanya kalau orang membahas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, itu mesti dibarengi dengan antitesanya. Apa itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Karena kalau wa ma khalaqtul jinna saja motif ibadah, ternyata nggak ikhlas karena Allah. Bagaimana hasilnya? Makanya ini satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Itu pendapat Imam Al-Qurtubi mengutip Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Qushairi itu memahami takwa dari segi huruf-hurufnya. Itu Imam Qushairi. Takwa itu ada berapa huruf? Supaya yang berpikir bukan saja saya. Takwa itu ada berapa huruf? Nah, ta, ko, wau, ya. Nah, itu takwa itu kalau ditulis dalam bahasa Arabnya begitu. Ta, ko, wau, ya. Itu bacanya taqwa. Berarti ada berapa huruf? 4. Kata Imam Qushairi, takwa itu sesuai dengan huruf-hurufnya. Tanya adalah tawadu. Orang yang bertakwa itu tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu bisa introvert. Introvert itu tidak percaya diri, tidak confident. Beda rendah diri dengan rendah hati. Di dalam hatinya itu tidak sombong, tidak ujub, rendah hati. Makanya ketika ada orang menghadap Nabi, saya itu suka pakai baju yang bagus-bagus. Sombong itu bukan itu, sombong itu tempatnya di dalam hati. Itu. Jadi tanya itu tawadhu. Qofnya qanaah. Qanaah itu bunganya syukur. Begitu dia mendapatkan sedikit, alhamdulillah, bersyukur. Akhirnya dia qanaah dengan yang sedikit itu. Karena banyak orang diberi banyak nggak bersyukur, diberi sedikit lebih-lebih lagi. Nah, jadi qanaah. Wawunya warak. Warak itu hati-hati untuk sesuatu yang subhat. Subhat itu haram apa halal? Subhat itu belum jelas haramnya, belum jelas halal, belum jelas haramnya, belum jelas haramnya. Meskipun begitu dia tidak mau. Kenapa? Itu namanya warak, menjauhi sesuatu yang belum jelas. Makruh. Makruh itu halal atau haram? Ini hukumnya makruh. Berarti ini halal atau haram? Makruh itu masuk kategori halal. Tapi karena kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau dihindari dapat pahala, orang yang warak, saya hindari aja deh. Itu namanya warak. Dan yang keempat, yaknya yakin. Jadi orang yang bertakwa itu tawadu, qanaah, warak, yakin. Makanya sekarang pemimpin Allahu yarham, pemimpin Iran yang sudah wafat itu diviralkan.
Nampak betul itu, meskipun dimaki-maki dalam konteks yang berbeda. Saya nggak ikut memaki-maki. Saya tadinya mau membahas tentang perdamaian, tapi saya lihatnya ada hal yang krusial yang harus datanya valid supaya kalau disampaikan itu presisi. Makanya saya skip. Nah itu. Jadi tawadhu Pak, menjabat lebih 20 tahun nggak punya rumah itu gila. Gila nggak? Kalau kita menjabat 5 tahun, apa yang kita punya? Semua kita miliki. Ini lebih 20 tahun jadi nomor 1, nggak punya apa-apa. Hidupnya ngontrak, orangnya tawadhu, tetap warak dan punya keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang dilawan oleh Amerika dan Israel. Makanya kekuatan yang tidak ada pada mereka adalah sandaran vertikal. Terlepas dari corak keberagamannya beda dengan kita, itu urusan lain. Karena ada hukum semesta itu berlaku umum. Orang kafir bisa menang, orang beriman bisa kalah. Siapa yang bisa beradaptasi dengan semesta alam, ya menang nih. Ini. Jadi itu pentingnya orang bertakwa itu tawadhu, qanaah, warak, yakin. Sampai mau menikahkan anaknya saja nggak ada duit, dia promosikan anaknya di ruang rapat, di atas namakan disembunyikan siapa yang mau menikahkan putrinya dengan seorang pemuda yang hafal Quran, akhlaknya baik, tapi miskin. Nggak ada yang angkat tangan. Ada yang nekat, satu orang, saya. Ternyata itu anaknya dia sendiri yang sekarang jadi orang nomor 1 di Iran. Bayang, kalau orang menjabat 5 tahun saja langsung punya mobil, sudah itu punya rumah, sudah itu nambah rumah, sudah itu nambah. Nah itu kayaknya makanya nggak jadi pejabat di sini. Belum apa-apa niatnya sudah mau nambah ini. Makanya oleh Tuhan nggak usah deh dijadikan ini pejabat ini, nanti nambah nanti hilang di al-mutakin, nanti nggak kelihatan di masjid. Nah jadi takwa itu spektrumnya itu luas. Jangan ngomongin takwa secara simbolik. Orang pidato takwa itu kalau pakai imamah, pakai sorban modelnya begini, cerminan orang bertakwa. Takwa itu tidak ada di simbol. Takwa itu tidak ada di simbol. Simbol itu iya, tetapi cahaya redup-redup. Tapi originalnya, aslinya takwa itu bersifat abstrak, tetapi nampak gejalanya seperti lampu listrik yang menyala, seperti lampu yang menyala. Itu pendapat Imam Husyaini. Ibnul Qayyim al-Jauzi ditanya tentang takwa, itu jawabannya singkat. Takwa itu tidak nampak di badan, takwa itu di hati. Hanya begitu ya, Ibnul Qayyim al-Jauzi. Makanya jangan remehkan orang yang karena kepapaannya, kemiskinannya, dia nggak bisa pakai baju gamis, selalu pakai baju kaos, itu pun kaos olahraga Cristiano Ronaldo gambarnya, karena itu satu-satunya minggunya. Jangan direndahkan, boleh jadi takwanya lebih hebat daripada kita yang selalu mengajar. Nah, kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, takwa itu tidak ada di badan, tapi takwa itu di hati. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Abu Sulaiman Ad-Dardani memahami takwa itu adalah orang yang kecintaannya terhadap hawa nafsunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bahaya ini. Kalau nafsu kita dicabut, bahaya. Nanti lihat kapur nggak bernafsu, lihat barobo nggak bernafsu, lihat rumah nggak bernafsu. Nanti akhirnya
jadi suhudnya suhud yang overload namanya, nanti kebablasan. Ini saya kurang setuju kalau ini. Sekarang kita lihat pendapat sahabat Nabi. Nah, coba, ini sahabat saja perspektifnya berbeda. Orang kalau belajar memahami spektrum seperti ini berbeda itu biasa. Kenapa orang memandang perbedaan tidak biasa? Karena spektrumnya sempit, sudut pandangnya sempit. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika Khalifah Umar, ini Rasulullah sudah wafat. Khalifah Umar itu bertanya kepada qori terbaik di masanya. Qori terbaik itu yang bacaan Qur'annya terbaik, makanya diangkat jadi imam tarwih, hafal Quran. Namanya siapa? Ubay bin Ka'ab. Karena dia hafal Quran, dianggap alim dalam bidang Quran, maka Umar bertanya, wahai Ubay, ada apa wahai Amirul Mukminin? Menurut kamu takwa itu seperti apa? Itu biasa. Ini khalifah pejabat 01 bertanya kepada Ubay, imam. Takwa itu menurut kamu itu apa? Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di jalan yang jalan itu penuh dengan onak dan duri? Oh ya, saya pernah. Apa yang kamu lakukan? Saya akan hati-hati meletakkan kaki saya supaya tidak menginjak duri itu. Dijawab oleh Ubay, begitulah takwa. Bagaimana memahami? Ditanya takwa, jawabannya pernah berjalan di jalanan yang penuh onak duri, pernah. Apa yang dilakukan? Saya berhati-hati meletakkan kaki saya supaya saya tidak menginjak duri itu. Itulah takwa. Makanya ditafsirkan lagi, maksudnya hidup ini penuh dengan larangan-larangan Allah. Jangan sampai kita menginjak larangan itu. Itu penafsirannya begitu. Kenapa? Kalau kita mampu menghindari apa yang dilarang oleh Allah, berarti kita termasuk kategori orang yang bertakwa. Ini kok ada minuman, begitu dibalik ada tulisannya whisky. Dijauhi apa didekati? Nah, dijauhi. Tapi ada jamaah tetap berspekulasi. Itu tulisannya apa Ustaz? Tapi itu isinya kopi. Ya, bagaimana? Haram atau halal itu? Itu halal tapi tidak etis. Kenapa kopi ditaruh di botol merek whisky? Nah, itu dalam kajian sosiologi itu begitu. Karena apa? Karena saya waktu S2 itu jurusan saya sosiologi masyarakat muslim. Sehingga kalau ada suatu masyarakat amaliyahnya begini, suatu masjid, oh ini pemikirannya begini, oh, pasti kita sudah bisa punya rumusan tentang itu. Oh ini kalau masjid ini coraknya, saya pernah sama istri saya diundang Ramadan yang baru-baru di masjid teman sebelah. Saya ingin melihat bagaimana sholat tarawih. Karena saya diundang ceramah, saya datang. Nanti kalau nggak mau dikira sombong. Ya, coraknya sakit. Saya bilang sama istri, kita datang ke sana sama-sama. Saya ingin melihat sholat tarawih sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap 2 rakaat langsung naik, 2 rakaat langsung naik, 2 rakaat langsung naik. Nanti begitu mau witir balik kanan, witir. Saya langsung bilang sama istri saya, ini saya pikir sesuai sunnah, apakah seperti itu yang dilakukan oleh Nabi? Nah, itu bisa dipelajari. Karena dia membidahkan Bilal setiap 2 rakaat. Itu kan ada di masjid kita ya. Itu ada cantolannya di dalam agama. Karena kalau kita habis sholat 2 rakaat, tidak menyambung ke rakaat berikutnya kecuali berkata-kata. Ya, daripada berkata-kata ya kita buatkanlah, didesainkan para ulama kita. Itu kearifan dalam beragama.
Tapi nggak mau, alasannya apa? Nggak ada di zaman Nabi itu berdebat. Saya datang ke tempat, saya memberikan ceramah di tempat itu. Karena teman-teman saya itu banyak di berbagai organisasi yang berbeda. Tetap kita di grup itu, tolong akhi nanti antum datang di sini untuk memberikan tausiah di masjid kami. Saya datang. Itu teman sekolah dulu itu. Jadi sebenarnya bahkan kalau tarwih sendiri, apakah Nabi pernah tarwih? Itu jadi persoalan. Pertanyaannya jadi jelimet. Jadi pokoknya dalam hidup ini sepanjang itu tidak diharamkan oleh Allah, ya tidak usah terlalu kita keras terhadapnya. Supaya apa? Interaksi sosial itu ada keharmonisan. Ibnu Abbas itu juga sahabat Nabi, bahkan paman. Ketika ditanya tentang takwa, takwa itu adalah orang yang takut berbuat syirik. Karena satu-satunya dosa yang tidak dalam jangkauan ampunan ketika masih sudah meninggal itu syirik. Bukan syirik iri hati. Syirik di sini yang dimaksud musyrik. Makanya musyrik itu dianggap sebagai najis yang terbesar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang najis itu apanya? Kemusyrikannya, karena dia bertuhankan Allah tapi bertuhan juga pada yang lain, atau tidak bertuhan kepada Allah tapi bertuhan kepada yang lain. Itu musyrik. Dan itu bahayanya besar. Layah baton amaluka, terhapus amalannya. Faqad haramallahu alaihi jannah. Nah, Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi atau bukan? Sahabat Nabi juga. Ketika ditanya tentang takwa, kalau menurut kamu wahai Ibnu Mas'ud, takwa itu seperti apa? Pas bertanya seperti itu malam hari, kebetulan pas bulan purnama. Sehingga Ibnu Mas'ud menjawab, kalau kamu ingin tahu takwa, lihatlah itu bulan. Semua sahabat melihat ke bulan. Maksudmu, lihatlah itu bulan. Saya sudah lihat. Coba, iya lihatlah. Maksudnya bagaimana? Baru dijelaskan. Bulan itu memantulkan cahayanya ke bumi sebanyak cahaya yang dia terima dari matahari. Jadi memantulkan saja. Artinya taatilah Allah sebanyak nikmat yang engkau terima darinya. Ini kan masa politis ini jawabannya. Taatilah Allah sebanyak nikmat yang engkau terima darinya. Dan nikmat yang kita terima dari Allah itu banyak. Untuk mentaati sebanyak itu gak mampu. Lebih banyak nikmatnya atau lebih banyak taatnya? Nah, lebih banyak nikmatnya. Makanya Quran hanya memberikan garis dalam berbuat baik itu bersendiri. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kebaikan Allah itu luar biasa. Berbuat baiklah kepada siapa saja sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nabi Muhammad SAW dalam mengomentari takwa itu hanya memerintahkan ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atul hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Karena ada orang takwa di masjid tidak takwa di pasar, takwa di pasar tidak takwa di kantor.
Tidak takwa siang hari, tidak takwa malam hari, tapi bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Terus nasihatnya Nabi, iringilah kejelekan dengan kebaikan. Karena apa? Karena innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang tidak baik. Terus ditutup, wa khaliqin nas bi khalqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini manusia, bukan orang Islam yang diperintahkan, kepada semua manusia dengan akhlak yang baik. Kalau kita bergaul dengan Majusi, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Bergaul dengan Yahudi, boleh nggak? Boleh. Bergaul dengan penyembah matahari, boleh nggak? Boleh. Akhlakilah mereka semuanya itu. Kalau Yahudi, Majusi, Sinto aja kita akhlaki, apalagi istri, suami, anak-anak, karib kerabat, lebih layak untuk kita akhlaki. Bukan kepada orang-orang diakhlaki, istrinya nggak diakhlaki. Coba bapak-bapak jujur, lebih ramah kepada istri orang atau ramah kepada istri sendiri? Alhamdulillah, berarti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok saya cek kepada istri kok jawabannya beda. Nah, ini persoalan. Salah satu buktinya Pak Ustadz, saya melayani selama hampir 30 tahun. Saya lihat itu suami kalau ke warkop terima kasihnya itu gampang meluncur. Ke rumah sakit perawat diterima kasih semuanya. Pergi ke bank, petugas bank diterima kasih semuanya. Naik pesawat ke Jakarta dibantu 1 kali aja, terima kasih sampai ngangguk kepalanya. Saya cemburu sama suami saya, Pak Ustadz. 30 tahun saya melayani, nggak pernah terima kasih. Berarti kayaknya bertolak belakang jawaban dengan realita. Jadi yang paling berhak mendapatkan pengkhidmatan, akhlak, kehalusan, kelembutan kita itu orang-orang dekat kita, orang-orang dekat kita. Makanya wa khaliqin nas bi khalqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, baik dalam berkata maupun dalam berbuat. Karena kadang kata itu menurut kita biasa-biasa, tapi orang terluka. Ini makanya harus hati-hati. Nah, sekarang kita lihat dalam perspektif Quran. Nah, ini kita yang refnya di sini. Makanya dalam aspek sosiologi, orang yang bertakwa itu berdamai dengan Tuhannya, berdamai dengan dirinya, berdamai dengan semesta. Nah, kita baca dulu ini Al-Quran surah Ali Imran 112. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja berada, mau dimutasi ke Papua, ke Maluku, ke Aceh, ke Palembang, ke Padang, ke Eropa, ke Australia, akan ditimpa kehinaan di mana saja berada, illa kecuali siapa yang tidak ditimpa kehinaan ini dimanapun berada, illa bihablim minallah, kecuali mereka yang berpegang pada tali Allah. Jadi berpegang pada tali Allah. Yang kedua, berpegang pada tali manusia. Ini dibahasakan berpegangan pada tali Allah, berpegangan pada tali manusia. Kalau orang berpegangan pada tali Allah, tali manusia, dia akan mulia dimanapun berada. Tapi kalau tidak berpegangan pada tali Allah,
Tali manusia mau pindah kemana saja hina, pindah kemana saja hina. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka waba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dengan kesengsaraan yang ditimpakan, menderita. Kalau nggak berpegang pada tali Allah, tali manusia, menderita. Apa yang dimaksud tali Allah? Ya, inilah para ulama sosiologi memandang orang yang bisa berdamai dengan Tuhannya. Tali manusia, orang yang berdamai dengan semesta lingkungan. Dan orang tidak bisa berdamai dengan Tuhannya, kalau kita Islam tidak berdamai dengan Allah, tidak bisa berdamai dengan semesta, kalau tidak berdamai dengan dirinya. Dengan dirinya saja nggak bisa berdamai, apalagi dengan yang lain. Makanya 3 perdamaian ini mesti dijaga. Orang yang bertakwa itu bisa menjaga 3 perdamaian ini. Berdamai dengan Allah. Makanya kalau kita buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 1-5, ini dalilnya sama. Itu adalah ciri-ciri orang yang berdamai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Itu maksudnya sebenarnya Allah ingin menunjukkan berimanlah kepada saya. Cuma dibahasakan dengan bahasa umum. Beriman pada yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, membayarkan zakat sebagian harta. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman pada kitab yang diturunkan Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Quran. Wa bil akhirati yuqinun. Jadi orang yang berpegang pada tali Allah, berdamai dengan Allah, itu mengimaninya, sholat, menunaikan zakat, terus mengimani Quran dan kitab-kitab sebelum Quran, beriman kepada hari akhirat. Itu sudah masuk kategori orang yang berdamai dengan Tuhannya. Ya, Tuhan kita Allah yang berdamai. Haknya Allah untuk apa? Haknya Allah itu apa? Salah satunya diimani. Dan saya yakin yang hadir ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdamai dengan semesta. Itu dalil yang digunakan sama, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Terus wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fil riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Orang yang berdamai dengan semesta itu adalah senantiasa menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan, dengan semesta. Makanya berbagi harta dengan karib, kerabat, sahabat, yatim piatu, fakir miskin, ibnu sabil, membebaskan budak, menepati janji dalam pergaulan. Itu ayatnya ditutup wa ulaika alladziina shadaqu
dialah orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa berdamai dengan lingkungan. Jangan rajin sholat semua orang dimusuhi, itu namanya damai dengan Allah, tidak damai dengan lingkungan semesta. Yang ketiga, orang tidak mungkin bisa berdamai dengan Tuhannya, berdamai dengan lingkungan semesta, kalau tidak berdamai dengan dirinya. Berdamai dengan diri cirinya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka bermental pemberi, mentalnya itu pemberi, senang memberi, susah tetap memberi. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang punya kemampuan menahan emosi. Jadi orang yang bisa menahan emosi itu berdamai dengan dirinya. Emosi itu ya menahan amarah. Marah itu ya kalau bahasa kita yang populer itu adalah koro-koroan. Koro-koroan itu tidak berdamai dengan diri. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, pemaaf. Orang yang pendendam, tiada maaf bagimu, itu tidak berdamai dengan dirinya. Kalau dengan dirinya saja nggak berdamai, bagaimana mau berdamai dengan Tuhannya, dengan semesta? Nggak bisa. Wallahu yuhibbul muhsinin, tetap berbuat baik meskipun yang kita perbuatan baik itu terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ini yang digunakan dalil sebagai orang yang berdamai dengan dirinya. Makanya orang yang emosionalan, pendendam, itu tidak berdamai dengan dirinya, karena musuh terbesar kita sesungguhnya itu tidak jauh dari diri kita. Sehingga ketika seorang ulama alim ditanya, siapa musuh terbesar kita? Setan? Bukan. Kalau kamu ingin mengetahui musuh terbesar, bercerminlah. Kalau ingin tahu musuh terbesar kita, bercerminlah. Ketika kita bercermin, yang kita lihat siapa? Ya, kok setan? Berarti diri kita. Nah, jadi kalau kita bercermin, yang kita lihat diri kita itulah musuh terbesar kita. Sehingga kalau kita sadar musuh terbesar kita diri kita, mari kita kendalikan. Mari berdamai dengan semesta, berdamai dengan diri, berdamai dengan Tuhan kita. Rajin sholat, berbuat baik kepada sesama, tidak pendendam. Nah, itu ukurannya, seperti itu ukurannya. Sehingga orang itu disebut bertakwa kalau bisa menghimpun 3 perdamaian ini. Berdamai dengan dirinya, berdamai dengan Tuhannya, dan berdamai dengan semesta. Api itu panas atau dingin? Kalau ingin berdamai dengan api, masuk ke kobaran api, pakailah baju anti api. Kalau nggak pakai baju anti api, kita masuk, itu bermusuhan dengan api. Kalau mau menyeberang dari Makassar ke Surabaya, naiklah kapal, bukan jalan berenang. Itu tidak berdamai dengan semesta. Jadi jabarannya seperti itu. Itu banyak sekali, semakin luas kita jabarkan. Mudah-mudahan hasil puasa kita benar-benar menghasilkan perdamaian, berdamai dengan diri, berdamai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdamai dengan semesta. Akhirnya kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Nanti kita bahas juga kedudukan takwa, karena takwa itu jabatan. Orang kalau dapat jabatan ada fasilitasnya, ada. Nanti ada bahasan fasilitas-fasilitas untuk orang yang mendapatkan kedudukan takwa. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.